Halo teman-teman semua, para saudara dan saudariku yang terkasih, para Krismawan Krismawati. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semua telah mengikuti video kami sejauh ini. Dan hari ini kita telah memasuki video yang ke-7 dengan tema Ekaristi Sakramen Kesatuan. Jadi sekedar info atau pemberitahuan bahwa selama ini dalam semua video yang kami lakukan atau yang kami buat itu, kami menggunakan buku ini sebagai acuan kami. Ini teman-teman bisa lihat, judulnya Persiapan Krisma Suci, buku pembinaan. Ini tulisan Ernest Marianto. Jadi buku ini ada di dalamnya ada 17 bab yang mempersiapkan teman-teman untuk mengikuti Krisma nanti. Jadi sangat menarik teman-teman. Dan hari ini kita memasuki tema yang ke-7, Ekaristi sebagai Sakramen Kesatuan. Jadi bagaimana kita akan berbicara mengenai kesatuan kita dengan Yesus Kristus melalui Ekaristi, dan mungkin akan lebih diperdalam lagi oleh teman-teman saya nanti. Jadi saya harap teman-teman tidak bosan dan terus mengikutinya, dan saya harap bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri mengikuti atau menerima sakramen Krisma nanti. Baik teman-teman, mari kita mulai pertemuan kita yang ke-7 ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami anak-anak-Mu kembali mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat dan petunjuk dari-Mu untuk kami semua agar selalu berada dalam jalan-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu untuk menyertai kami dalam mengikuti proses persiapan menerima sakramen Krisma ini. Semoga berkat video ini dapat membantu saudara-saudari kami yang akan menerima sakramen Krisma dan dapat membuahkan hasil yang baik untuk pertumbuhan gereja dan berbangsa. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari Krismawan Krismawati yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan bersama sabda suci dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
bab 10 ayat 15 sampai dengan 17. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kau katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman Krismawan Krismawati yang terkasih, pada kesempatan ini bersama saya kita akan mendalami bagian pendalaman dari pertemuan ke-7 kita ini tentang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan. Maka saya mencoba mengajak teman-teman untuk mendalami supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan Ekaristi sebagai sakramen kesatuan itu. Jadi teman-teman, kita sebagai umat beriman Kristiani, kita adalah satu anggota, satu tubuh, dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya. Jadi kita semua adalah satu. Meskipun banyak beribu-ribu orang di dunia ini, tetapi kita tetap satu di dalam Kristus, dan kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga ada beberapa pertanyaan penuntun di sini yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan mendalami tubuh Kristus itu ada berapa? Itu pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman sudah tahu tubuh Kristus itu ada berapa. Lalu yang menyambut tubuh Kristus itu ada berapa? Apa konsekuensi kalau ada ratusan atau jutaan orang yang menyambut tubuh Kristus yang satu dan sama? Ini ketiga pertanyaan penuntun yang akan kita bahas. Bagian pertama, dengan menyambut Yesus dalam rupa Ekaristi, kita masing-masing dirasuki oleh Yesus. Yesus benar-benar menunggal dengan kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman kan sudah komuni pertama semua kan. Kalau saat menerima komuni atau roti tubuh dan darah Kristus, setelah konsekrasi itu menjadi tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu kita menjadi satu kesatuan dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, Yesus yang satu dan sama itu disambut oleh jutaan orang, dan ia pun menunggal dalam mereka semua. Jadi kita semua umat Kristiani di dunia ini yang sebegitu banyaknya, kita yang menerima tubuh dan darah Kristus itu, kita semua satu dan sama. Bukan berarti kita yang banyak itu berarti banyak juga Yesus Kristus seperti itu. Tapi Yesus Kristus yang satu dan sama itu kita terima dalam roti dan anggur itu. Itulah kita disatukan. Maka dia mengatakan di sini, maka semua orang yang menyambut tubuh Kristus sungguh-sungguh dipadukan menjadi satu tubuh, yakni Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dari inilah ungkapan tubuh Kristus mendapat arti ganda. Yang pertama, sakramen Ekaristi, dan yang kedua, saluran umat beriman yang disatukan oleh Ekaristi. Jadi setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita membaharui kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Dan karena menunggal dengan Kristus ini, kita membaharui pula kesatuan dengan semua orang beriman lain yang juga menunggal dengan Kristus. Sehingga seluruh umat beriman yang menyambut tubuh Kristus benar-benar menjadi satu dan pantas disebut Kristus. Kristus sebagai kepala, kita semua bagian tubuhnya. Seperti itu teman-teman. Lalu kalau kita melihat kesatuan kita dalam perayaan Ekaristi, dalam Ekaristi Kudus, itu kesatuan kita seperti apa? Di sini ada beberapa tahap
yang menunjukkan di mana kita disatukan dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi sebenarnya kita semua sudah disatukan. Ini yang kita akan masuki, bukan sejak sesudah komuni itu, tetapi mulai dari awal nanti. Ini sejak awal perayaan Ekaristi, kesatuan seluruh umat manusia dengan Kristus dan rekan seiman sudah terwujud. Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yang terdapat dalam Injil Lukas bab 18 ayat 20. Kemudian pada bagian tobat, kita mengakui kesalahan dan diberi absolusi. Artinya dosa kita diampuni dan kita sendiri saling mengampuni, seperti kalau kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dengan demikian kita didamaikan dan disatukan dengan Kristus dan dengan saudara-saudara seiman. Dalam persiapan persembahan, Yesus pernah bersabda, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa ada saudaramu yang sakit hati terhadap engkau, tinggallah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Itu dalam Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai dengan 24. Bukankah itu berarti bahwa kita harus sungguh-sungguh sehati sejiwa, rukun dan damai dengan saudara-saudara kita waktu kita mengantar persembahan? Ini adalah pertanyaan kita, sehingga kita mengatakan bahwa dalam persiapan persembahan itu sebenarnya kita juga disatukan. Lalu demikian seterusnya, sampai akhirnya kesatuan kita itu mencapai ungkapan tertinggi dalam makan bersama. Waktu kita semua menyantap tubuh Kristus. Pernahkah ada orang yang makan sehidangan kalau mereka saling bermusuhan atau menyimpan dendam? Nah, ini adalah sebuah tantangan yang biasa terjadi juga dalam hidup kita, dalam diri kita. Kenyataan bahwa perayaan Ekaristi merupakan perayaan kesatuan menuntut suatu pengalaman nyata dari setiap kita, setiap kali ikut serta dalam pesta Ekaristi. Lalu teman-teman, di samping itu, dalam partisipasi lahiriah ini perlu juga kita menunjukkan partisipasi batinnya secara batin. Tadi itu kita melihat partisipasi secara lahiriah, sekarang kita akan melihat lebih pada batinnya. Di kala imam berdoa sendiri, kita mengikuti dengan segenap hati dan menjadikan doa itu doa kita juga. Jadi saat imam berdoa, kita mendengung-dengung dalam hati saja, itu sebenarnya doa kita juga. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan kadang-kadang kita diminta hening bersama-sama supaya setiap warga jemaat dapat memanjatkan doa-doa pribadinya dengan sepenuh hati. Teman-teman, jadi ada partisipasi dalam tugas-tugas liturgi. Mungkin ini tidak asing lagi bagi teman-teman. Yang pertama itu putra altar atau biasa kita sebut dengan misdinar. Lalu ada kornya, ada dirijennya, ada organisnya, lalu pembawa doa umat, mengantar persembahan, bacaan, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kita semua yang terlibat di dalamnya, atau setiap umat yang mempunyai kemampuan untuk tugas-tugas itu hendaknya menunjukkan keikhlasan kalau diminta. Jadi teman-teman, kalau di paroki teman-teman ada syarat ketentuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di paroki, misalkan misdinar atau sebagai lektor, itu harus diterima dengan segenap hati. Jangan sampai karena paksaan, karena disuruh orang tua atau oleh pastor paroki. Dengan demikian, perayaan Ekaristi menjadi perayaan kesatuan, perayaan yang diselenggarakan bersama-sama oleh seluruh umat, perayaan yang melibatkan seluruh umat, dan yang paling penting, perayaan yang mengungkapkan dan menetapkan kesatuan hati seluruh umat dengan Kristus dan sesama rekan seiman. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga dapat membantu.
Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Krismawan Krismawati. Di pertemuan ketujuh ini kita membahas tentang Ekaristi Sakramen Kesatuan. Ekaristi Sakramen Kesatuan itu berarti kita semua bersatu dengan Kristus melalui Ekaristi. Nah, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita pasti dengarkan perkataan dari Romo ataupun Imam, tubuh dan darah Kristus, dan kita semua berkata amin. Di bagian penerapan ini saya akan menyinggung sedikit tentang pengalaman kita semua ketika kita menerima sakramen Ekaristi. Ketika kita menerima sakramen Ekaristi, kita semua berkata amin. Nah, berkata amin itu berarti ya. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu berarti kita bersatu dengan Kristus. Dan untuk tentang kesatuan ini kita telah mendengar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi di pertemuan ini kami hanya ingin mempertegas tentang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan. Ketika kita berkata amin, seperti yang saya bilang tadi, itu kita bersatu dengan Kristus. Saya hanya ingin mengatakan, jangan sampai ketika kita berkata amin, itu kita hanya berkata di bibir saja dan tidak ada penghayatan. Kita ketika berkata amin, kita perlu penghayatan. Penghayatan pribadi kita diperlukan agar apa yang kita amini itu sungguh-sungguh kita hayati dan juga kita percaya, sehingga dalam bab ini tentang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan benar-benar kita hidupi dan sungguh-sungguh bersatu dengan kita, dan kita akan masuk ke dalam penerapannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Frater James di dalam kitab suci. Dia menjelaskan tentang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan. Frater James menjelaskannya melalui bacaan kitab suci yang diambil dari surat Rasul Paulus, dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Di situ Frater James menjelaskan tentang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan. Kemudian penerapan untuk kita semua adalah, karena Ekaristi itu benar-benar sakramen kesatuan, maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi atau menyambut komuni, kita bersatu dengan Kristus. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bersatu dengan Kristus dengan menerima tubuh dan darahnya. Dan kita semua memiliki pengalaman pribadi ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi saya ingin menekankan lagi, jangan sampai kita mengucapkan tubuh dan darah Kristus itu hanya ucapan belaka, tidak ada penghayatan. Di sini saya ingin mempertegas bahwa kita harus mengatakan amin itu dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang kita amini itu bukan hanya kata-kata amin saja, alias tidak ada makna sama sekali. Jadi dalam Ekaristi itu kita mengikuti ritual Ekaristi, dari ritus pembuka, ritus Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, di dalam Kristus Ekaristi inilah kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita menyambut, kita berkata amin, sebab arti kata amin adalah ya. Jadi ketika romo ataupun pastor yang memimpin misa, mereka berkata tubuh dan darah Kristus, maka kita berkata ya, kita setuju bahwa itu tubuh dan darah Kristus, dan kita perlu menghayati dan tidak hanya berkata-kata belaka saja tentang kata amin. Kemudian setiap kali kita mengikuti Ekaristi ataupun kita melihat saudara-saudara kita ikut Ekaristi, itu mereka juga setuju dan mereka juga mengalami kesatuan dengan Yesus Kristus.
Ekaristi sebagai roti kehidupan abadi. Situ dijelaskan oleh teman saya, Frater James, Frater Randy, tentang Ekaristi sebagai roti kehidupan abadi. Di sini memang menggunakan gambaran sebagai anggur ataupun roti, karena kita tahu bahwa makanan dan minuman itu adalah yang terpenting dalam hidup kita, seperti yang tadi singgung dalam bab sebelumnya, yaitu bab 6. Nah, di bab ke-7 ini tentang Ekaristi sebagai sakramen kesatuan ini hanya ingin mempertegas bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita semua itu bersatu dengan Kristus dan menjadi satu kesatuan dengan Dia. Kita menyambut ataupun saudara-saudara kita, atau kita semua menyambut, kita pun itu berarti bersatu dengan Kristus. Nah, pertanyaan untuk kita semua adalah, apa konsekuensi komuni kudus bagi hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Kita bersatu dengan Kristus, dan seperti bab-bab sebelumnya, yaitu tentang Ekaristi, tentang baptis kita bersatu dengan Yesus juga menjadi seorang Katolik. Nah, ketika kita menyambut Kristus, apa kita tetap stabil ataupun kita berubah sifatnya? Maksudnya dalam hal stabil itu adalah kita tidak ada perubahan dalam hidup, tetap berbuat jahat dan tidak peduli satu sama yang lain. Padahal kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk kita semua. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kita refleksikan bersama, apa pula konsekuensinya bagi hubungan kita dengan sesama kita? Tadi itu untuk saudara kita, sekarang sesama kita. Ada perbedaan, tetapi tidak terlalu banyak. Di sini sikap kita kepada saudara-saudara kita, apakah kita memanusiakan manusia atau kita tidak melakukan seperti itu, yaitu sikap kita kepada sesama kita merasa lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Padahal kita tahu juga Yesus Kristus itu sungguh mengasihi, seperti kata saya yang tadi sebelumnya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kita semua kalau ada orang beriman yang setiap minggu menyambut komuni tetapi ia benci dan tidak rukun dengan saudara seiman? Ini dia menerima sakramen Ekaristi, dia hanya berkata iya tanpa ada penghayatan sama sekali. Dia hanya berkata dalam mulut, ya berarti dia tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa yang dia sambut adalah tubuh dan darah Kristus, yaitu Kristus sendiri dalam rupa roti dan anggur yang kita terima dalam sakramen Ekaristi atau dalam misa perayaan Ekaristi. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kita dalam perayaan Ekaristi? Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang sikap kita. Kita hidup di zaman teknologi. Apakah ketika kita mengikuti Ekaristi, kita sibuk menggunakan gadget kita, atau kita sungguh menghayati, ikut dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi setiap minggu di gereja, atau kita terkadang fokus terhadap HP kita masing-masing, terhadap notifikasi kita masing-masing, padahal yang kita sambut adalah Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Allah kita. Di sini kita perlu menyadari bahwa kita ini manusia lemah, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, berarti kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus, dan kita akan menerima kesatuan dengan Kristus sendiri. Di sini kita perlu disposisi batin kita. Jadi ketika kita mengikuti Ekaristi, selayaknya dan sepantasnya kita mengikuti dengan
contoh untuk membuka kitab suci ataupun puji syukur elektronik untuk membantu kita menghayati dan menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi, bukan menggunakan gadget ataupun perlengkapan elektronik HP kita untuk keperluan duniawi, untuk notifikasi-notifikasi, contohnya dalam Facebook, Twitter, atau WA. Itu dari saya tentang penerapan kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sungguh kita refleksikan dan dapat mengubah hidup kita semua. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga atas kesetiaan teman-teman semua mengikuti video-video kami. Dan hari ini kita telah menyelesaikan video kita yang ke-7. Dan harapan saya dan teman-teman semua, teman-teman tetap mengikuti video kami. Dan mungkin minggu depan atau kapanlah kita akan lanjutkan dengan video yang ke-8. Jadi harapan kami, teman-teman mengikuti hingga selesai dengan buku ini, 17 kali pertemuan, supaya dapat mempersiapkan diri teman-teman dengan baik dalam mengikuti sakramen Kristus. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua dalam kebersamaan kami. Sekarang kami telah selesai menyelesaikan video kami yang ke-7 dengan tema Ekaristi Sakramen Kesatuan. Semoga berkat Ekaristi yang kami terima setiap hari dapat menyatukan kami semakin erat dengan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terkhususnya dalam mempersiapkan diri kami nanti untuk menerima sakramen Krisma. Semoga sakramen yang akan kami terima semakin mengukur kesatuan kami dengan putra-Mu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.